Baik, Bapak dan Ibu sekalian, setelah menginstal aplikasi Adobe Animate, hal yang Bapak dan Ibu sekalian lakukan selanjutnya adalah membuka aplikasi tersebut. Jika di desktop Bapak dan Ibu tidak ada, jangan khawatir, karena memang Adobe Animate biasanya seperti itu. Jadi yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah mencarinya melalui tombol search. Biasanya ada di pojok kiri bawah. Nah, seperti ini. Jika belum ada juga di sini, maka Bapak dan Ibu harus mencarinya secara manual. Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan menuliskan Adobe Animate. Nah, akan muncul aplikasinya. Aplikasi yang seperti ini. Bapak dan Ibu bisa langsung klik tombol atau bisa langsung klik tombol open ini. Saya langsung buka saja. Nah, untuk tampilan loadingnya akan seperti ini. Mungkin ini akan memakan waktu yang sedikit lama. Nah, kebetulan langsung kebuka ya. Nah, tampilan awalnya kan ada seperti ini. Ada file, ada tombol edit. Ya, di atas ini ada insert, modify, text, command, dan yang lain sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah memilih tombol file di sini. Kita pencet tombol file saja. Terus kemudian akan muncul seperti ini. Jika Bapak dan Ibu ingin membuat project baru, maka Bapak dan Ibu bisa langsung memencet yang new ini, yang paling atas. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin membuka project yang sebelumnya sudah kita buat, maka Bapak dan Ibu bisa langsung klik open recent. Di sini akan muncul project-project yang telah kita buat sebelumnya, atau klik open kalau misalnya project yang kita buat itu ada di file-file yang mungkin sulit untuk dijangkau. Begitu. Karena kita akan buat project baru, maka saya memilih new di sini. Nah, setelah kita memencet tombol new, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ini adalah ada beberapa ukuran yang bisa Bapak Ibu pilih. Ini ada Android 16:10, karena kebanyakan Android itu ukurannya memang seperti itu. Jadi ada Android 5:3 juga, ada iPad. Dan karena HP kebanyakan murid zaman sekarang mungkin ya adalah ukurannya 16:9, maka saya di sini akan memilih untuk menggunakan yang 16:9, 1280 kali 720. Untuk frame rate-nya ikuti yang default saja yaitu 30. Untuk platform type, jadi di sini disediakan 4 platform type. Kalau untuk HTML5 Canvas, maka hanya bisa digunakan dengan sistem yang beroperasi HTML5. Jika Air for Desktop, maka aplikasi yang nantinya Bapak dan Ibu kembangkan hanya bisa digunakan di desktop atau laptop Bapak dan Ibu masing-masing. Dan jika Bapak dan Ibu sekalian memilih Air for Android, maka aplikasinya nanti hanya bisa digunakan di device Android. Jadi nggak bisa di iPhone, nggak bisa di laptop. Jadi hanya bisa di Android. Nah, sedangkan untuk Air for iOS yang paling bawah ini, maka aplikasi yang digunakan nantinya hanya bisa support atau bisa digunakan di HP iOS atau iPhone, seperti itu. Dan untuk Essential 3 ini adalah script-scriptnya yang bisa nanti kita gunakan sebagai salah satu link-link seperti hyperlink, istilahnya seperti itu, yang bisa untuk mengembangkan sebuah game nanti. Nah, karena di sini saya ingin membuat sebuah aplikasi berbasis Android, maka saya pilihnya adalah Air for Android, seperti itu. Terus kemudian setelah itu kita langsung klik create saja. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, sebenarnya kita bisa gunakan tool-tools yang ada di sini untuk membuat sebuah tombol atau sebuah objek. Begitu, misalnya ini. Kita akan membuat tombol menu misalnya ya Bu dan Bapak, seperti ini. Kita warnai warna
hijau. Untuk mewarnai, ini ada tombol putih di sini. Kita bisa mewarnai warna bebas seperti ini, ya. Terus kemudian untuk menuliskan menu, maka kita butuh teks di sini. Nah, di sini tuh ada lingkaran, ada warna, ada teks, ada kotak-kotak di sini juga. Dan kita pilih yang teks. Tombolnya adalah berbentuk icon T di sini. Kita langsung arahkan saja ke kotak yang tadi. Kita langsung klik saja. Lalu kita tulis menu seperti ini ya. Berhubung karena warnanya juga hijau, maka kita ganti untuk warna hitam. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, hal yang Bapak Ibu lakukan ya, biar dia masuk ke menu gitu ya, maka kita perlu membuat scenes terlebih dahulu atau kita membuat layer. Namun untuk membuat layer mungkin ini cukup sedikit ribet ya, maka kita langsung scene saja. Seperti itu. Di sini ada insert. Kita langsung klik scenes. Nah, ini sudah ada 2 scene. Caranya tadi kita klik insert scene. Nah, kita buat 3 scene di sini. Kita buat 3 scene. Scene yang pertama nanti kita akan langsung ke masuk gamenya. Scene yang kedua kita akan masuk menunya. Dan scene yang ketiga kita akan masuk ke mungkin sebuah pembelajarannya, ke materinya gitu. Kita langsung balik lagi ke scene yang tadi. Di sini untuk menggabungkan kotakan ini ke menu, jadi kita perlu menggabungkan kotak ini. Kita perlu gabungkan dengan menu. Jadi kita setelah klik kotakan ini, kita perlu memencet shift dulu. Shift-nya ditekan. Terus kemudian kita klik teks ini menu. Terus kemudian kita klik kanan. Lalu kita convert ke simbol. Nah, di sini kita ganti ke button. Karena yang button ini yang kita butuhkan. Jadi kita butuh tombol. Terus kemudian langsung saja klik OK. Nah, jadi tombol ini akan menjadi sebuah tombol yang bisa kita arahkan menuju ke scene 2. Seperti itu. Untuk membuat tombol, maka kita perlu memencet klik kanan. Kita klik dulu yang tadi kita buat sebagai tombol. Mohon maaf, ada hal yang lupa. Jadi sebelum kita gunakan untuk menuju ke scene berikutnya, kita perlu menuliskannya dulu di properti. Jadi ketika kita klik tombol di sini, klik tombol menu tadi, kita arahkan kursor ke pojok kanan atas. Di sini ada properti. Di pojok kanan atas ada properti. Terus kemudian kita tulis di sini menu strip 1. Ini bebas, yang penting nanti tombol-tombol yang Bapak dan Ibu buat harus berbeda. Ya, ingat ya. Tombol yang Bapak Ibu buat untuk objek name-nya di sini harus berbeda. Jadi misalnya ini adalah tombol menu yang pertama. Di scene 2 nggak boleh Bapak dan Ibu membuat nama yang sama, menu 1. Jadi Bapak dan Ibu harus membuat 2, 3 dan seterusnya. Jadi harus berbeda. Karena ini menu yang pertama, maka saya tuliskan di sini menu 1 begitu. Setelah selesai, langsung kita pindah lagi ke sini. Kita klik kanan di kursor atau klik kanan mungkin di tab Bapak dan Ibu sekalian. Setelah klik kanan nanti akan muncul seperti ini. Tinggal ke bawah saja. Ini ada tombol kecil di sini. Ke bawah. Kita cari Action Script. Dan ternyata Action Script bukan di sini ya. Saya lupa tadi. Action Script, cara memunculkan Action Script itu Bapak dan Ibu bisa langsung klik F9. Ya, jadi setelah Bapak dan Ibu memencet tombol ini,
Bapak dan Ibu bisa langsung klik F9. F9. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi sebelum mencet F9, ya ingat dikit lagi, sebelum memencet F9, maka Bapak dan Ibu harus mencet tombolnya terlebih dahulu. Setelah mencet tombol menu, klik F9, akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung klik tombol yang ini, yang ada garis 2 saling menyalahi atau seperti apa ini, saya kurang tahu. Langsung saja klik tombol ini, namanya kode snip set. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan klik yang action script di sini. Nah, klik action script, maka akan muncul banyak sekali. Ini ada action, timeline, navigation, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu cukup langsung ke yang kedua saja, ke timeline navigasi. Artinya kita akan membuat tombol tadi melakukan perpindahan dari scene ke scene, begitu. Nah, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Dan Bapak dan Ibu bisa langsung klik to go to scene and play yang bawah sendiri. Langsung saja klik, double klik ya. Double klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu tinggal memilih menu tadi itu untuk tombol yang mau menuju ke scene 2 atau ke scene 3 gitu. Karena di sini langsung tertulis scene 3. Dan saya akan membuat tombol yang tadi itu masuk ke scene 2. Nah, kita tinggal ganti saja scene 2 begitu. Dan yang lain gak usah diganti. Karena kalau diganti nanti akan terjadi error. Jadi yang diganti hanya ini. Scene 2 ya, kita ganti scene 2 karena tadi defaultnya ke scene 3 begitu. Nah, ini sudah seperti ini sudah. Kita akan membuat scene 2. Nah, scene 2 ini kita akan buat tombol-tombol lagi. Kita akan buat tombol-tombol lagi. Ini karena sebagai contoh, jadi saya mencontohkan yang simbol-simbol saja. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung berkreasi, terserah sehebat apapun. Terserah Bapak dan Ibu begitu. Nah, ini kita buat kotak-kotak seperti biasa lagi. Kita buat tombol. Jadi bebas. Untuk tombol, Bapak dan Ibu juga bisa mengambil dari Google gitu Bu. Jadi nggak harus ngambil dari sini. Misalnya kita akan mencari sebuah tombol PNG gitu. Nah, misalnya kita akan memilih tombol yang ini. Tombol yang mana ya? Tombol yang ini juga bisa. Klik saja. Kita akan download tombol tersebut dan kita akan menjadikan gambar tersebut sebagai tombol. Nah, di sini unduh PNG terlebih dahulu. Bebas sebenarnya, Ibu bisa pilih yang mana aja. Kita langsung save image terlebih dahulu. Kita balik ke animate dan kita akan import to stage. Ya, ingat-ingat ketika Bapak dan Ibu guru ingin membuat gambar-gambar yang mungkin Bapak Ibu punya ya, memasukkannya ke dalam sebuah game Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan file, import, terus import to stage. Seperti itu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tadi saya memasukkan tombol tadi ke music ya. Nah, ini tombolnya. Kita langsung import saja. Nah, begini. Ini karena gede banget ya. Gede banget sampai memenuhi sebuah ini. Kita masuk ke property. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung menghasilkannya dengan klik ini. Ya. Bisa. Tapi karena ini gede banget jadi mungkin agak sedikit lama. Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke property. Terus kecilin ini saja, digeser ke kiri. Nah, seperti itu. Geser ke kiri sampai sesuai dengan
apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Begitu. Nah, ini hapus saja ya. Ini hapus saja. Sorry, karena tadi terkena ini. Nah, ini hapus saja. Kita akan gunakan tombol ini sebagai tombol untuk menuju ke scene 3. Tombol menuju materi. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan sebuah teks di sini ya. Mungkin klik tombol di bawah. Begitu. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi yang pertama, kita klik kanan dulu, kita convert gambar yang tadi menjadi simbol. Nah, di sini button, langsung klik saja. Kemudian ke properti, terus menu 2 atau bisa bebas tombol 2 juga bisa, tombol 2 atau tombol 1 atau bebas. Yang penting harus beda dengan kode yang sebelumnya Bapak dan Ibu gunakan. Nah, setelah sudah jadi, Bapak dan Ibu juga bisa menghias tombol ini menjadi seperti bisa diklik gitu. Mungkin bisa diklik 2 kali. Nah, terus kita langsung ke ini. Ini ada kotak-kotakan banyak. Ini sebenarnya tuh frame by frame ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan ini untuk memperhalus atau memperindah tombol-tombol yang Bapak dan Ibu nanti bisa gunakan gitu. Klik kanan, insert keyframe. Nah, frame ini kita bisa mengecilkan tombol ini dengan cara klik shift, terus ini digeser. Geser, terus kemudian klik kanan lagi, insert keyframe lagi, klik shift lagi, kita gedein lagi. Jadi tombolnya nanti akan, ketika diklik nanti akan muncul seperti ini. Set, set, set. Nah, begitu. Ini sudah. Yang terakhir, seperti biasa, kita akan mencet F9 untuk memasukkan sebuah timeline code gitu ya. Kita kayak yang tadi, code chipsnet. Terus klik to go scene. Kita masuk ke scene yang terakhir. Sini sudah benar. Scene 3. Begitu. Nah, dan jadi tombol ini nanti akan menuju ke scene 3. Gitu. Nah, di scene 3 bebas. Sebenarnya dari scene 1 Ibu juga bebas mau mengisi apa saja karena ini simple banget ya. Saya akan mengisi dengan sesuatu hewan. Ya, sebuah hewan. Kita akan mengisi hewan gajah. Gajah PNG. Nah, kita cari yang menarik ya. Kita cari yang menarik. Ini juga menarik. Kita langsung klik save as saja. Masukkan di sini. Boleh seperti biasa, Bapak dan Ibu, kita bisa langsung import to stage. Kita langsung masukkan gajah ini. Nah, sudah dimasukkan. Kita kecilin, bebas, terserah Bapak dan Ibu. Kita tulis di sini, ini gajah. Dan kita buat tombol lagi. Mungkin kita bisa cari di Google ya. Tombol kembali PNG. Di Google tuh tersedia banyak sekali ya. Karena kita di sini scene 3 itu udah scene terakhir karena kita butuh balik ke scene sebelumnya, maka kita gunakan tombol kembali. Kita bisa cari tombol kembali. Kita langsung saja download ini karena ini terlihat keren gitu ya Bu. Kita download saja, nggak usah pakai lama-lama. Dan ternyata downloadnya lama. Karena ini terlalu lama ya Bu, kita langsung cari yang lain saja. Mungkin ini.
Nah, sudah di-download. Kita masukkan ini ke folder yang musik saja karena tadi aset-aset saya berada di musik. Langsung saja kita masukkan import to stage seperti biasa. Kita masukkan tombol kembali tadi. Nah, sudah masuk. Kita kecilin sedikit. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan mengubah gambar ini menjadi sebuah simbol. Sebuah tombol, begitu. Kita klik property, terus kembali 1 gitu. Terus kemudian kita F9. Kita masuk ke kode snapshot tadi, klik to go scene and play. Seperti biasa ya ibu-ibu ya, jadi nggak usah bingung. Terus kemudian kita akan kembali ke scene yang pertama. Jadi agar aplikasi ini nanti bisa muter-muter gitu. Setelah kita lihat gajah, kita bisa balik. Setelah balik, kita bisa lihat gajah gitu. Jadi nanti dibuat sekreasi mungkin, terserah ibu-ibu sekalian, bapak dan ibu sekalian. Nah, setelah sudah jadi, saya ingin menghias tombol ini seperti tadi. Insert keyframe. Nah, sudah. Nah, untuk mengecek aplikasinya, kita bisa klik yang tombol pojok kanan atas ini. Ada tombol seperti play gitu ya. Nah, kita langsung saja klik test movie. Nah, sudah muncul. Nah, jika terjadi seperti ini, artinya ini karena dia tidak nge-stop di setiap frame-nya, jadi Bapak dan Ibu guru bisa langsung close lagi. Ini masalah ini terjadi karena kita tidak ada stop di setiap frame-nya. Jadi hal yang bisa Ibu lakukan adalah pencet F9 lagi. F9 lagi, terus masuk ke actions yang frame yang pertama, tambahkan stop this frame. Masuk frame yang kedua, sama juga, tambahkan stop this frame. Yang ketiga juga sama, tambahkan stop at this frame. Begitu. Kita tes lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini karena, mohon maaf sekali, belum saya setting publish settingnya. Jadi tadi publish settingnya tuh masih portrait ya. Jadi perlu saya setting terlebih dahulu. Jadi untuk settingnya, Bapak dan Ibu bisa langsung ke R32 for Android. Dan di sini kita pilih yang landscape. Saya ulangi ya. Ke file, R for Android setting, yang ini. Bapak dan Ibu sekalian bisa ganti ke yang landscape. Terus yang full screen. Gitu. Terus langsung klik OK. Kita langsung coba lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini sudah bisa digunakan. Kita bisa klik menu, terus kemudian nanti klik tombol, dan ini seperti ini. Ini karena tadi saya buatnya cukup simple, jadi nggak ribet-ribet. Nanti Bapak dan Ibu bisa sekreasikan semaksimal mungkin yang Bapak Ibu bisa lakukan. Tadi kita akan lihat gajah dulu, terus kemudian kita bisa klik balik lagi ke menu awal, balik lagi kita bisa klik menu. Nah, seperti itu terus. Nah, ini hanya bisa di-publish di laptop atau di desktop. Nah, jika Bapak dan Ibu guru mungkin ingin aplikasi ini bisa digunakan di Android juga, maka Bapak dan Ibu bisa masuk ke publish.